Pada siang hari ini ada berapa yang excited untuk firman Tuhan? Boleh angkat tangannya dan kasih teriakan, "Woo!" Ya. Oke, so hari ini ada sesuatu hal yang saya ingin ajak kita bahas banget, yang saya kepingin ajak kita lihat bersama-sama. Yaitu sesuatu yang saya berharap ini jadi momen yang mencelikkan mata saudara untuk di tahun ini. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda ngalamin ada orang kasih komen terhadap saudara? Entah itu mungkin ngatain, entah mungkin kasih kata-kata pujian. Oke? Pernah nggak? Saya percaya kita semua pasti pernah. Entah tentang kerjaan Anda, tentang sekolah Anda, atau bahkan tentang penampilan Anda. Orang selalu komen. Dan pernahkah Anda lihat, ketika Anda menanggapi sebuah komen, makin Anda menanggapi komen tersebut, Anda akan makin menjadi-jadi dalam komen tersebut. Entah itu baik, entah itu buruk. Ketika komen itu buruk dan Anda tanggapin, membuat kita makin menjadi-jadi. Sebaliknya kalau komen itu baik dan saudara tanggapin, Anda bisa makin kayak orang berkata gede kepala banget gitu loh. Nah saya kasih contoh ya, mau gak mau saya harus cerita hal ini. Setelah saya tuh gak kepingin cerita hal ini, tapi saya harus cerita ini Bapak Ibu Saudara. So saya adalah anak yang bertumbuh di keluarga pendeta. Dan saya dari kecil saya ada di sekolah Alpha Omega ini. Lalu kemudian saya bertumbuh di situ karena semua guru tahu bahwa papa saya adalah pendeta. Itu beban yang tersendiri Bapak Ibu Saudara. Nah saya nggak tahu kenapa SD masih kecil entah kelas 2 atau kelas 1. Saya tuh mungkin terlalu sering ya waktu saya TK atau waktu saya SD. Orang tuh sering kalau saya nakal, saya tuh dikatain gini. Kamu tuh anaknya pendeta kok gitu. Dalam hati saya, yang minta aku jadi anaknya pendeta siapa? Loh betul gak sih? Aku mau gak mau keluar perencet udah jadi anaknya pendeta. Lah kamu kenapa nyalain aku terus gitu loh. Dan saya akhirnya gini Bapak Ibu, saya tuh jadi benci dengan kata-kata kamu tuh anaknya pendeta. Sampai akhirnya saya membuat keputusan. Kalau sampai ada orang yang ngatain aku anak pendeta lagi, lihat kamu. Saya membuat keputusan itu karena saya menanggapi hal ini become serious buat saya. Nah waktu saya kelas 3 SD, sekitar kelas 3 SD. Waktu itu, zaman itu Bapak Ibu Saudara, zaman itu, masih belum ada PSP, masih belum ada iPad, COC, belum ada. Waktu itu adanya tuh permainan kasti, saudara tahu kasti? Indonesian type of baseball, Wah main kasti, dan kita merasa jagoan. Kalau dulu pukulnya dari ruangan Joy, bisa mukul sampai bolanya melewati atapnya gereja nih. Wow, itu kayak you are the man, Semua cewek-cewek akan bow down to you, Wah, itu rasanya keren banget. Nah, suatu kelas saya sama kelasnya Elia Elisa, kita tuh selalu bertarung, entah kenapa, entah soal benteng-bentengan atau kasti. Demikian juga dengan kelas saya, dengan kelas kakak kelas saya satu angkatan. Kita selalu berantem main kasti. Dan kemudian, Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada seorang guru yang saya nggak tahu kenapa guru ini, dia keluar pas di tengah-tengah permainan kasti kita, lalu kemudian dia keluar, dia ngeliat ke saya. Saya masih ingat banget guru ini, Anda kalau tahu di zaman tahun 90-an awal itu, cewek-cewek ngetren banget dengan rambut yang berjambul tinggi ke samping. Anda tahu apa yang saya bicarakan? Di blow-blow setinggi-tingginya, habis gitu melewat ke samping Bapak Ibu Saudara. Kalau kena udara Indonesia sedikit-sedikit agak jemek-jemek bisa agak melempem sedikit. Anda tahu jambul yang seperti itu? Dan guru ini pakai jambul yang seperti itu. Saya ingat sekali wajahnya yang sangat menjengkelkan dan menjijikkan itu Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian guru ini berjalan, saya nggak tahu kesalahan saya apa. Dan kemudian dia ngomong, Esra. Dari jauh dia bilang, kamu itu anak pendeta modelnya kayak gitu. Di tengah-tengah lapangan, di antara teman-teman saya 2 angkatan. Saya pikir kalau Daud bisa mengalahkan Goliat dengan sebuah batu. Saya pikir saya ambil bola kasti. Kasihkan aku bola kastinya. Kenapa Esra? Kasihkan aku. Saya pegang bola kasti ini, saya lemparkan kena ke kepala dari ibu ini. Tepat sedikit di bawah jambulnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau seandainya itu batu, saya pasti sudah cerita saya seperti Daud melawan Goliat. Nah, Bapak Ibu, saya alergi banget dengan kata-kata itu. Suatu ketika ketika saya beranjak SMP, waktu itu masih SMP 1, saya punya guru olahraga. Guru olahraga kita tuh entah latihan di ketentaraan, bla 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 lah, biasalah. Semua guru itu kan ngomongnya sok tentara-tentaraan supaya muridnya takut gitu kan. Nah, lalu kemudian guru ini entah kayak gimana, saya berbuat kesalahan apa, saya juga lupa. Dia tuh marah sama saya. Dan dia saking marahnya sama saya, dia cekik saya, lalu kemudian dia angkat saya sampai kaki saya gak bisa nginjak tanah. Dan dia bilang, kamu ya anaknya pendeta. Dalam sehati saya kurang ajar kamu. Kamu boleh lebih besar daripada saya, tapi izinkan saya berkata. Saya tahu satu hal,
kamu pegawainya bapakku. Macam-macam dipecat sama bapakku, oke? Dan saudara saya pikir gini, orang ini kurang ajar, nggak apa-apa, oke? Dia turunkan saya makan itu kata-kata saya anak pendeta. Dan saya pikir darah Yesus akan mengampuni dia. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda tahu sebuah obat luka namanya betadin, saudara tahu betadin? Oke, karena guru itu naik sepeda motor, saya pergi ke sepeda motornya dia. Saya lihat di situ dia pakai helm teropong. Saya buka helmnya, saya tahu Bapak guru tadi ini cacat otaknya. Otaknya luka dan dia perlu diobati. Saya ambil obat betadin itu, saya siramkan ke semua helmnya dia. Supaya maksudnya supaya dia bisa pulih kembali otaknya, oke? Dan kemudian begitu dia pulang, dia pakai helm itu, saya pikir terima kasih Tuhan. Darahmu mengampuni semua mereka yang melukai hatiku, oke? Nah Bapak Ibu sering kasih itu hal yang saya jengkel. Karena I took it seriously. Saya nanggepin banget ketika orang mengatai saya anak pendeta. Kejadian yang paling memalukan, saya sebetulnya gak kepingin cerita ini. Saya cerita ini supaya Anda tahu betapa bencinya saya disebut anak pendeta. Oleh karena jangan nyebut saya anak pendeta, oke? Nah Bapak Ibu Saudara, waktu saya SMA, saya kelas 3. Suatu ketika kelas saya itu bukan sekolah di Alpha Omega sini, saya sudah pindah di sekolah. Lalu kemudian di sekolah itu di kelas 3, saya gak tahu kita tuh ribut. Di sekolah saya itu ada kayak geng-geng grup gitu, kemudian ada satu geng cewek. Sebetulnya geng cewek ini saya dekat dengan mereka. Tapi salah satunya resek. Kita berantem mulut, setelah berantem mulut anak ini mulai agak resek gitu. Dia pegang tas saya, dia marah sama saya, tas saya sama dia dibanting. Wah loh, saya pikir anak ini kurang ajar. Saya ambil tasnya dia, saya banting tasnya dia juga. Dia tambah marah lagi. Dia pegang tas saya, dia buka tas saya, dia lemparkan semua isinya. Saya pikir, kamu kira yang bisa gitu cuman kamu. Aku juga bisa gitu loh. Saya ambil tasnya, saya lempar di depannya dia. Begitu saya lempar tas itu, dia nyolot lagi. Kata-kata yang sama yang menyakiti hati saya. Dia bilang, lihat itu, anak pendeta modelnya kayak gitu. Di depan teman-teman saya di kelas, dan di depan grup cowok saya. Saudara, di situ saya tahu Yesus tahan untuk dipukuli, tapi Ezra tidak tahan untuk diolok. Oke? Dan ini yang saya lakukan. Begitu saya dikatain gitu lagi Bapak Ibu Saudara. Oke? Saya bukan orang yang tipikal seperti itu terhadap istri saya, oke? Tapi di momen itu Bapak Ibu saya gak bisa tahan. Kaki saya langsung ngangkat, saya lari, saya tendang perempuan ini di perutnya dia. Sampai dia jatuh bermeter-meter di ujung kelas, Bapak Ibu Saudara. Tapi oke, sampai di sini jangan Anda berpikir bahwa Ezra kalau marah sama Feli seperti itu. Please, no. Saya enggak seperti itu terhadap istri saya, oke? Tapi saya harus menceritakan itu karena ini Saudara. Karena gini, kenapa saya ceritakan hal ini? Ada satu poin yang saya kepingin Saudara tangkap. Oke, 2 kata dalam satu poin itu bunyinya seperti ini. Apapun yang kita tanggapi, hati kita akan terbuka kepadanya. Apapun yang kita tanggapi, hati kita akan terbuka kepadanya. Katakan bersama-sama ya, 2, 3. Apapun yang kita tanggapi, hati kita akan. Ketika saya terbuka terhadap emosi ini, anak pendeta, saya makin terbuka. Saya memarah di sana. Tapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sisi yang lain, cerita yang berbeda. Kalau Anda di komen atau dikasih tahu seseorang tentang sesuatu tapi Anda nggak menanggapi hal tersebut, saudara akan punya reaksi yang berbeda. Pastor Elia menceritakan bahwa dia dulu waktu, saya nggak tahu karena kita hidup barengan tapi saya nggak pernah ada di sisinya dia. Dia waktu papa mama kita suka ngajari gosok gigi, ternyata Elia itu jarang gosok gigi. Dia tidak terlalu suka gosok gigi. Karena itu Lita suka sama dia. Itu saya nggak ngerti kayak gimana. Nah, sampai akhirnya ketika dia gede, akhirnya giginya dia tuh ada yang rusak. Karena apa? Karena waktu papa mama ngajarin gosok gigi, dia tidak terbuka sehingga dia tidak terlalu menanggapi hal itu, tertutup. Nah demikian juga dengan kehidupan saya, waktu saya diolok sama orang anak pendeta dan saya nanggapin, saya become on banget gitu loh. I'll do everything if you hurt my heart. Tapi kalau sekarang, ketika saya pikir, come on Ezra, that's just like a stupid joke, Itu cuma hanya olokan, just get over it, Santai aja lah, relax bro. Nah, dari situ saya ketika orang bilang, kamu anak pendeta, hati saya tutup. Karena saya tahu satu hal, pendeta juga, semua hafal lagunya kan, karangan SOP album yang ke-8. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dan hati saya tertutup terhadap hal itu. Dengan kata lain gini, kalau saudara baru saja membaca, apapun yang kita tanggapi,
hati kita akan terbuka kepadanya. Di sisi yang lain, yang kedua adalah gini, perhatikan saya baik-baik. Yang kedua adalah gini, apapun yang tidak kita tanggapi adalah apa yang hati kita akan keras kepadanya. Boleh baca bersama dengan saya, 2, 3. Apapun yang tidak kita tanggapi adalah apa yang hati kita akan keras kepadanya. Ulang sekali lagi yuk, lebih keras lagi yuk. 2, 3. Apapun yang tidak kita tanggapi adalah apa yang hati kita akan keras kepadanya. Sekali lagi ya, kita ulang 2 kata ini ya. Kalau sampai seandainya Anda udah enak lihat saya di sini, Anda mau pulang, Anda tangkap 2 kata ini baik-baik. Atau kalau seandainya Anda ketiduran di tengah-tengah khotbah, Anda tangkap kata-kata ini baik-baik. 2 kata ini ya. 2, 3. Apapun yang kita tanggapi, hati kita akan terbuka kepadanya. Apapun yang tidak kita tanggapi adalah apa yang hati kita akan keras kepadanya. Dan ini adalah realitas. Kalau ada orang ngatain saudara, kalau ada orang ngatain kerjaan saudara, kalau ada orang ngatain penampilan saudara, kalau ada orang ngatain tentang sekolah saudara, kalau saudara terbuka, Anda akan nanggapin. Kalau Anda tertutup, you're gonna be fine. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Apa yang saudara tanggapi dalam kehidupan ini, sehingga itu menjadi-jadi dalam kehidupan. Apa yang saudara tutup dalam kehidupan ini, sehingga terjadi nggak terjadi? EGP. Nah, ribuan tahun yang lalu, kalau kita lihat di Alkitab, kita akan lihat bersama-sama. Paulus menulis kepada orang-orang di Roma tentang hidup seseorang yang namanya adalah Abraham. Katakan bersama-sama namanya siapa? Abraham. Dalam Roma pasal yang keempat, kita akan lihat ayat 18 sampai 21. Oke? Ayat 18 sampai 21. Ayat 18 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Firmannya ini bunyinya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Abraham dan Sarah waktu itu mereka gak bisa punya anak sampai tua. Oke, sampai tua mereka gak bisa punya anak. Nah sudah tua banget sampai menurut orang udah mustahil lah. Abraham umur 100. Oke, mustahil buat orang umur 100 mau punya anak. Tapi ayat ini berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham itu berharap juga dan percaya. Iman Abraham itu memberi dia harapan walaupun kondisi realitanya itu berlawanan, tapi dia tetap percaya. Nah, bagian ayat berikutnya, ayat 19. Anda orang Kristen ataupun bukan Kristen, Anda pertama kali datang ke gereja, saudara baca, perhatikan ayat ini. Ayat 19, baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Saudara perhatikan ini. Imannya tidak menjadi lemah. Meskipun dia tahu bahwa ini tubuhnya itu sudah sangat lemah. Sekali lagi. Imannya tidak menjadi lemah meskipun dia tahu tubuhnya itu sudah sangat lemah. Perhatikan saya. Abraham dia sangat menanggapi janji Tuhan. Dia sangat menanggapi imannya kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata kamu akan jadi bapak atas segala bangsa. Itu terus yang dia tanggapi. Itu terus yang dia pikirkan. Itu terus yang direnungkan. Sementara perhatikan. Tubuhnya jadi lemah. Tapi dia tidak menanggapi tubuhnya jadi lemah. Dia justru melihat kepada janji Tuhan. Kata-kata menanggapi. Saudara, kata-kata menanggapi itu artinya gini. Terus memikirkan. Terus mempertimbangkan, terus memberi perhatian, mendirect pikiran kita ke sana, mengarahkan pikiran kita ke sana, merenungkan dengan teliti, memberi fokus, memusatkan pikiran, itu artinya menanggapi. Saudara, kalau seperti Abraham, dia bisa nanggapin yang gini, aduh tapi aku sudah umur 100. Orang umur 100 itu katanya itu sudah tidak bisa apa-apa. Tapi katanya orang umur 100 itu begini, istriku udah umur 90. Kalau umur 90 sudah tidak mungkin bisa hamil. Aku belum pernah lihat ada orang hamil. Dia bisa nanggapin itu terus. Dan itu bisa terus bunyi dalam pikirannya. Sehingga, perhatikan saya, gak ada harapan untuk Abraham untuk percaya bahwa ada mujizat. Tapi ini yang Abraham lakukan. Dia menutup hatinya terhadap kondisinya. Dia membuka hatinya, dia menanggapi janji Tuhan. Sekali lagi, saya cuma berpikir di tahun 2016 ini, saudara menanggapi hal yang perlu ditanggapi dan menutup hati kepada hal yang tidak perlu ditanggapi. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara?
Bisa diikuti Bapak Ibu? Karena kemarin tanggal 31 dan tanggal 3 kita belajar, ada ketika Daud melawan Goliat, di situ ada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya nantang dia duluan. Kalau Daud salah menanggapi, Daud akan ribut sama kakak-kakaknya, dia nggak akan perang sama Goliat. Bisa diikuti? Dan tidak akan ada kisah Daud melawan Goliat, tapi Daud tukaran keluarga. Halo? Bisa diikuti? Kalau dia salah menanggapi, demikian juga dengan hari ini, saudara perlu berpikir. Apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara tanggapi? Karena gini, apapun yang kita fokuskan, itu mempengaruhi emosi dan pikiran kita. Saya ulang sekali lagi, apapun yang kita fokuskan, itu mempengaruhi emosi dan pikiran kita. Alias gini, apapun yang kita tanggapi itu mempengaruhi emosi dan pikiran kita. Contohnya. Saya kepingin ngajak kita lihat bersama-sama. Hari ini saya bawa sebuah alat yang banyak orang suka pakai. Namanya adalah sebuah alat yang namanya adalah kamera. Dalam kamera ini, saudara Anda lihat ada sebuah fungsi yang namanya zoom. Zoom in dan zoom out. Kalau saudara kepingin melihat sesuatu lebih detail, saudara kepingin mempelajari hal itu lebih bagus lagi, Anda tekan tombol untuk zoom in. Saya berikan gambar buat saudara di depan ini, kalau saudara kepingin lihat gambarnya. Oke, saudara bisa lihat di sini, di gambar paling kiri adalah sebuah foto dari sebuah binatang. Kalau saudara mungkin lihat fotonya saja, paling kiri saja, tidak terlalu detail. Tapi saudara perhatikan di gambar yang kedua, di mana di zoom in 2,5 kali. Saudara bisa lihat sedikit, oh ternyata itu seperti kepalanya itu seperti ada berintiknya. Hijaunya itu ternyata bercampur ada merahnya dan lain sebagainya. Di gambar yang pertama saudara gak bisa terlalu lihat. Tapi ketika saudara zoom in lagi sampai 5 kali, saudara bisa lihat lebih detail lagi. Oh ternyata kepalanya modelnya bukan smooth. Ada sesuatu yang detail di sana. Tapi kalau saudara zoom in sampai 15,75 kali, Bapak Ibu saudara bisa lihat bahwa ternyata kaki dari binatang itu tidak cuma lurus dan polos, tapi ada serat-seratnya. Anda bayangkan, beda dengan ketika saudara lihat dari jauh yang pertama. Demikian juga dengan kehidupan kita. Apa yang saudara tanggapi, apa yang saudara zoom in, saudara akan melihat lebih banyak. Membangkitkan emosi, membangkitkan pikiran saudara di sana. Dan ini saudara, yang menarik adalah gini, ketika Abraham, dia berada dalam kondisi yang gini, tubuhnya sudah lemah. Perhatikan saya, dia tidak zoom in di tubuhnya yang lemah. Tapi dia zoom out, biarin aja tubuh gue lemah. Tapi yang dia zoom in adalah gini, Tuhan kasih aku janji, aku akan jadi bapak terhadap bangsa-bangsa. Aku gak punya anak, tapi kalau Tuhan janji aku bisa jadi bapak terhadap bangsa-bangsa, maka kira-kira jalan Tuhan seperti apa ya? Maka kira-kira mujizat Tuhan seperti apa ya? Aku pernah dengar ceritanya, katanya si A, dia pernah ngalamin masalah sampai terpuruk, tapi Tuhan bisa kasih mujizat. Oh kalau si A bisa dikasih mujizat, aku juga bisa dikasih mujizat. Abraham, dia zoom in terhadap area tersebut. Pertanyaan saya adalah gini saudara, perhatikan saya. Dalam hidup ini, saudara zoom in kemana, saudara zoom out terhadap hal apa? Saudara zoom in terhadap hal apa, saudara zoom out terhadap hal apa. Jangan sampai hal yang kita zoom in itu adalah hal yang salah. Ayat berikutnya, ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, dia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah, kata-kata ini saudara, malah dia diapain saudara? Dia diperkuat dalam imannya. Dan dia memuliakan Allah. Loh kok bisa? Dia nggak bimbang, malah dia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Berarti gini saudara, setiap hari Abraham dia nggak mikir, Tuhan aku jadi bapak segala bangsa, tapi aku sudah tua, tapi aku tidak bisa, istriku juga ketahuan, aku perlu gini, aku Dia nggak zoom in di sana, tapi ini yang dia zoom in, yang dia perhatikan dia memuliakan Allah, ayat itu berkata. Dia memuliakan Allah. Saya punya opa saya umurnya 98 tahun. Saya nggak bisa bayangkan kalau dia punya anak lagi sekarang. I just really can imagine. Udah terlalu tua, there is no way dia bisa punya anak lagi. Tapi opa saya ini kalau doa, kemarin waktu kita kumpul keluarga, opa saya ini kalau doa, sukanya kalau doa gini. Ayo kita doa, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mempunyai langit dan bumi, Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Bapa yang menciptakan binatang di udara, Bapa yang menciptakan binatang di darat. Kemana gitu loh doa ini. Tapi saudara tahu gak, doa seperti itu adalah doa yang bicara soal kebesaran Tuhan, kebesaran Tuhan, kebesaran Tuhan. Dan ketika saudara zoom in kepada kebesaran Tuhan, tahukah saudara,
sebesar apapun problema saudara, itu seolah-olah mereka akan mengecil sendiri. Halo? Karena saudara sadar, saudara punya Tuhan yang begitu besar. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? Karena saudara sadar tiba-tiba, hey, I have a big God. I have a great God. Gak ada masalah yang terlalu besar dibandingkan dengan Tuhanku. Kenapa? Karena yes, masalah itu buat aku kelihatannya gede. Tapi karena Tuhanku lebih gede, jauh lebih gede daripada aku sendiri. Dan Tuhan itu bersama aku. Maka masalahnya seolah-olah mengecil sendiri. Dan disitulah iman itu muncul. Sekali lagi, apapun yang kita tanggapi, hati kita akan terbuka kepadanya. Apapun yang tidak kita tanggapi, adalah apa yang hati kita akan keras kepadanya. Saya kasih contoh saudara. Kalau saudara lihat kerjaan saudara. Kalau hati saudara tidak terbuka, saudara nggak begitu nanggepin kerjaan saudara. Maka saudara tidak akan pernah memikirkan bagaimana kerjaan Anda bisa ngalamin inovasi dan pertumbuhan. Betul? Karena hati saudara keras terhadapnya. Tapi beda. Kalau saudara tuh hati saudara nanggepin kerjaan Anda banget. Hati saudara zoom in banget. Kita kelemahannya di sini, let's perbaiki. Ayo kita bisa expand di sini, kita perbaiki. Maaf Bapak Ibu Saudara. Kerjaan Anda akan bisa ekspansi. Yang setuju katakan yes? Gak ada kerjaan yang didiamkan tahu-tahu jadi gede. Halo? Gak ada. Ketika saudara zoom in, ketika saudara nanggapin betul-betul. Saya ketemu dengan banyak orang kayak gini. Kerjanya udah gede. Lalu lipat tangan. Company-ku udah gede, aku di sana nyantai aja. Ketika saudara nyantai, Anda sedang menutup hati saudara kepadanya, hati saudara jadi keras kepadanya. Saudara nggak bisa lihat bagaimana saudara bisa improve perusahaan saudara. Saudara nggak bisa lihat, karena apa? Hati saudara tertutup, beda kalau hati saudara terbuka. Saya ketemu sama anak muda yang kayak gitu, man, hatinya so on fire dalam kerjaannya. Setiap single detail dia bicarakan, let's improve, let's improve. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kerjaannya ngalamin ekspansi. Karena apa? Karena hatinya terbuka terhadap hal itu. Demikian juga sebaliknya terhadap firman Tuhan. Kalau hati saudara tertutup terhadap firman Tuhan, saudara gak akan berpikir, ya firman Tuhan itu apalah. Firman Tuhan itu, wah, gak nyambung lah. Firman Tuhan itu terlalu muluk-muluk lah. Tapi ketika saudara, aku mesti belajar, aku mesti mencoba, aku perlu hal ini. Saudara membuka hati saudara mulai dig in, saudara akan menemukan lebih banyak lagi. Saya juga ngomong kayak gitu, terhadap keluarga. Kalau saudara nggak bisa lihat ada potensial dalam keluarga saudara, hati saudara dingin sama keluarga saudara, saudara nggak akan lihat potensial apa-apa kepada keluarga saudara. Papa mama tidak akan pernah bisa lihat ada potensial dalam anak-anaknya. Halo? Anak-anak nggak akan bisa lihat, papa mamaku ribut terus, oke, so, lu ngapain? Apa yang kamu lakukan untuk membuat keluargamu ini bisa ngalamin pemulihan? Ya gak bisa. Karena apa? Hati saudara tertutup. Biarin ya, memangnya kayak gitu. Dari dulu zaman bahula, tukaran terus sampai sekarang, biarin aja. Hati saudara tertutup. Tapi kalau hati saudara terbuka, bentar. Aku ada dalam keluarga ini, Tuhan yang taruh. Tuhan pasti punya rencana. Papa mamaku belum ngerti Tuhan, aku yang ngerti Tuhan dulu. Gimana dong supaya mereka gak berantem terus? Saudara mulai mikirin. Loh betul gak? Kalau saudara gak pernah menanggapi, saudara cuek bebek, itu gak akan pernah jadi baik. Buat yang sudah menikah, oke, kalau zaman dulu masih pacaran, hai babe, lagi ngapain babe? Udah makan belum? Katanya gitu saudara, tiap hari jutaan orang meninggal karena nggak ada yang mengingatkan. Sudah makan belum? Betul? Bahagialah anda yang lagi PDKT. Ditanyain terus, sudah makan belum? Tapi kalau saya saudara, zaman sekarang, saya udah menikah sama Feli 10 tahun, Feli tanya sama saya sudah makan belum? Opo? Jawabannya gitu. Apa kamu lagi pergi makan tak? Enggak. Loh terus apa tanya-tanya? Bapak Ibu Saudara. Kalau zaman dulu Bapak Ibu Saudara masih pacaran. Oke ya, bye-bye. Udah ya. Itu masih zaman SMS-an. Belum ada BB, belum ada WhatsApp. Setiap kali SMS 2.500 karena di Vancouver bawa Telkomsel. Terima 2.500, kirim 2.500. Saya lupa 2.500 apa 5.000. Bencekno pokoknya Bapak Ibu Saudara. Telkomsel soge. Apalagi kalau sudah ya, udah ya, oke. Cup, muah. Sekarang Bapak Ibu Saudara, udah ya wes, bye. Tapi kalau kita gak pernah melihat potensi yang lebih besar, kita gak pernah lihat, hey hubunganku sama istriku bisa lebih baik, hubunganku sama suamiku bisa lebih baik. Kita gak pernah menanggapi hal ini, it's not gonna get better. Gak akan pernah jadi lebih baik. Kalau kita makin terus, ya wis aku memangnya cuman kayak gini kok, terus mau diapa no? Ya udah, kita tertutup terus dan hati kita dingin. Demikian juga terhadap doa. Kalau tidak ditanggapin, hati kita jadi keras terhadap doa.
Kalau ditanggapin, hati kita jadi makin terbuka sama doa. Sekolah juga kayak gitu. Nggak terbuka, ya kita lihat sekolah cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau kita bisa berpikir lebih lagi, hati kita makin terbuka, maka kita akan lihat kesempatan lebih lagi. Terhadap kata-kata negatif pun seperti itu. Kalau saudara nanggepin, saudara makin akan nyala di sana. Tapi kalau saudara cuekin, Anda akan tertutup. Terhadap dosa juga seperti itu. Nggak ditanggapin, hati saudara makin keras kok dari dosa. You're fine. Anda nggak akan gampang terkontaminasi. Tapi makin saudara menanggapi dosa, di sana dosa akan makin nyala kepada saudara. Ini masalah cuman saudara, masalah cuman saudara Anda mau, supaya Anda bisa lihat lebih jelas, Anda mau zoom in atau Anda mau zoom out terhadap hal tersebut. Saudara mau makin memperhatikan, makin menanggapi, makin memikirkan, menuangkan energi, atau saudara mau zoom out dari sana. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kepingin ajak kita melihat bersama-sama apapun yang kita tanggapi mempengaruhi emosi dan pikiran kita. Kalau Abraham nanggepin aku udah tua, aku udah gak bisa, dia gak akan lihat mujizat. Tapi karena dia nanggepin janji Tuhan, dia mikirin janji Tuhan, dia gali terus di sana, dia lihat mujizat yang luar biasa. Nah ayat 21, ayat itu berkata lebih lagi malah seperti ini. Saudara perhatikan kata-katanya, powerful banget. Ayat 21, ayatnya berbunyi seperti ini. Dengan penuh keyakinan, katakan bersama-sama dengan apa? Penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dengan penuh keyakinan, penuh confident, Abraham menanggapi janji Tuhan, hatinya terbuka. Dia terus memikirkan, dia terus mempertimbangkan, aduh, Tuhan tuh berjanji seperti ini. Apa iya? Aduh, Tuhan bisa pulihkan hidupku, Tuhan bisa pulihkan badanku, Tuhan bisa, saya nggak ngerti. Dia mempertimbangkan, dia memberi perhatian, mengarahkan pikirannya, merenungkan. Sampai akhirnya gini, dari ragu sampai penuh keyakinan. Full confidence, penuh keyakinan. Kata penuh, penuh itu ini, pikirannya penuh, emosinya penuh. Benar-benar yakin, fully believe. Can you imagine? Orang umur 100 tahun, dia percaya penuh. Kalau dia nge-seks lagi sama istrinya, it's gonna happen. Can you imagine? Penuh keyakinan. Bapak Ibu Saudara Yesus, contoh lain Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung dengan wanita dan anak-anak. Oke, kalau prianya sudah menikah, dia bawa istrinya, dan juga kalau punya anak, dia bawa anaknya, kalau anaknya 1, kalau anaknya 5, Tapi kalau jomblo, ya itu tanggungan dia sendiri, Bapak Ibu Saudara. Oke, 5.000 laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak. Tuhan Yesus doa, Bapak yang di sorga, aku kasihan sama mereka, aku mau kasih mereka makan. Oke. Bapak yang di sorga kirimkan ini, yang dikirimkan dari sorga, lewat seorang anak. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus bisa bilang gini, Bapak yang di sorga, kamu gak jelas. Gua mau kasih makan berapa? 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. 5 roti dan 2 ikan, mikir apa sih? Gimana? Jangan mempermalukan aku dong. Aku kan gak terima. Kalau kayak gini nanti aku di mana? Katanya bapakmu kaya, katanya bapakmu yang menciptakan langit dan bumi. Omong kosong. Katanya kamu anak Allah. Mana? Tuhan Yesus tidak menanggapi hal itu, tapi saudara tahu apa yang dia lakukan? Markus 6 ayat 41 yang dia lakukan adalah ini. Saudara perhatikan ya, baca ayatnya ini ya. Bunyinya seperti ini. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, saudara perhatikan ini yang Yesus lakukan. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dengan kata lain gini, Yesus gak komplain. Dengan kok cuma 5 roti, 2 ikan, no. Justru Yesus angkat, ini yang Yesus lakukan. Dia mengucap syukur, dia menanggapi kebesaran Tuhan. Itu yang dia pikirkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus gak komplain. Dia berkata, dia gak komplain dengan ketidakcukupan. Tapi justru dia mengucap syukur bahwa ada Tuhan yang besar. Sekali lagi, apapun yang kita tanggapi, hati kita akan terbuka kepadanya. Apapun yang tidak kita tanggapi adalah apa yang hati kita akan keras kepadanya. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara mau menanggapi anak-anak saudara, terbukalah saudara. Hati saudara kepadanya. Maka saudara akan terbuka hati saudara dan terus melihat perkara yang besar. Minggu ini di awal tahun 2016, Sekolah Alpha Omega mendatangkan sebuah training dari sebuah organisasi namanya Haggai Institute. Nah, di situ kita, Pastor Elia, dia dapat kesempatan untuk bertemu dengan Dewan Pembina Nasional Haggai Institute, namanya Ibu Maimuna. Ini fotonya ibunya. Saudara lihat ibu ini, dia mungkin bukan orang yang sempurna, tapi ada cerita menarik yang saudara perlu pelajari.
Pastor Elia excited banget dan dia cerita. Ibu Maimunah ini ternyata berusia 74 tahun. Oke, Ibu Maimunah. Saat bincang, ada berapa yang umurnya hampir 74? Hampir 74. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada nggak? Hampir 74. Ada nggak? Nggak ada? Oh, dia hampir mendekati 74. Yang lain ada? Tadi pagi ada beberapa. Perhatikan ya. Hampir 74 tahun. Kalau Anda punya mama atau mama papa atau oma opa hampir 74 tahun, ada yang punya? Boleh angkat tangannya? Oke. Perhatikan ya, Anda tahu kondisinya seperti apa. Perhatikan, ibu ini umurnya 74 tahun, perhatikan saya. Dia ternyata tahu lagu-lagunya One Direction. Come on man, siapa bilang 74 tahun hanya tahu Kus Plus? Come on man, Kus Minus dia juga tahu. Oke, dia tahu One Direction, dia tahu Justin Bieber. Man, what do you mean? Dia juga tahu. What do you? Dia juga tahu. Come on, man. Siapa yang bilang cuman, The Beatles? Dia tahu. Lagi, dia tahu film-film terbaru dan sudah nonton. Perhatikan, dia udah nonton Ip Man, dia udah nonton Star Wars. 74 tahun. Tadi pagi, sebagian oma-oma, apa itu Ip Man? Apa itu Star Wars? Saya bilang anaknya, bertobatlah karena kamu belum bawa mamamu dekat kepada kerajaan sorga, belum nonton Ip Man. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, lagi ibu umur 74 tahun ini, dia tahu application di sosmed yang terbaru, bahkan dia terus mendengarkan podcast yang terbaru, membaca buku-buku yang dia download sendiri dari Amazon, dan ini dia update iOS handphonenya dan iPadnya selalu iOS yang terbaru karena dia nggak mau ketinggalan. Tiap hari dia khotbah, training, bicara 4 jam, Senin sampai Senin. Berani khotbah dalam bahasa Inggris di forum-forum internasional. Orang umur 74 tahun ini dia bisa berkata, aku nih Holland Spreken. Anda tahu Holland Spreken? Yang lain gak ngerti semua kan? Aku nih ngomong Belanda, bertumbuh di zaman Belanda, ngomong Inggris. Gak iso, I cannot. Yang lain lagi, aku nih belajarnya Mandarin, suruh ngomong Inggris. Wapu cetau. Wapu cetau, centau, wapu cetau. Bapak Ibu Saudara, Mandarin saya berantakan, kalah sama Claudia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tapi ibu ini, why she did what? Kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan? Karena gini, dia punya statement yang bagus, dia bilang gini, aku update, bukan hanya sekedar update atau tahu hal terbaru. Tapi karena saya mau terus menerus, ini perhatikan, saya mau terus menerus making impact. Aku mau terus menerus berdampak, maka saya harus membangun diri. Dan ini yang dia tambahkan, perhatikan kata-kata ini. If you want to change the world, you have to understand the world. Kalau kamu mau merubah dunia, kamu mesti ngerti dunia. Karena dia sangat terbuka, hatinya sangat on untuk merubah dunia. Hatinya menanggapi apa yang happening di dunia ini. Kalau dia nggak tahu lagu apa yang lagi terjadi, dia nggak tahu, siapa? Ellie Goulding, Ellie Goulding, dia nggak ngerti. 74 tahun, dia cuma stuck dengan The Beatles dan Kus Plus. Dia nggak akan pernah bisa merubah dunia. Halo? Come on man. Kalau dia nggak tahu Neo, kalau dia nggak tahu yang lain, dia nggak bisa merubah dunia kalau nggak tahu apa yang happening in this world. Dan kembali lagi kepada apa yang kita bahas. Apapun yang kita tanggapi, hati kita akan terbuka kepadanya. Apapun yang tidak kita tanggapi, hati kita akan tertutup kepadanya. Keras kepadanya. Ibu Maimunah ini bisa aja ngomong kayak gini. Ya Elia, saya ini kan udah 74 tahun. Kalau suruh SMS, ya masih bisa. WhatsApp, chatting, BB, suruh cucu. Instagram, tolong ya. Gak ngerti. Apa itu Instagram? Pet, apa? Sampai sekarang aja saya suruh ngepet. Tuhan, ribet banget itu pet, Bapak Ibu Saudara. Kok Esra ini soro, masuk pet aja. Terus tak nyalakan, sudah dinyalakan sampai sekarang gak bisa diapa-apain. Saya gak ngerti, pokoknya lihat aja, siapa lagi ngapain. Udah, that's it. 74 tahun masih eksis. Makanya itu kita bikin seminar supaya Anda semua eksis, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan ini, dia karena itu, dia tidak menanggapi usianya yang tua. Udahlah, aku udah tua. Aku gak bisa dengerin lagu-lagu yang, saya bersyukur, saya bangga banget. Di gereja AOC ini, banyak sekali juga oma-oma dan opa-opa yang setiap minggu mereka bisa rock and roll di gereja ini. Seriously, man. Musiknya nggak pelan di gereja ini. Lightingnya bukan kayak lampu ublik udah mau mati, Tapi oma-oma setiap minggu bisa, what do you mean? Oh man,
Gak bisa, gak percaya, you check it out, man. Anda bisa foto mereka, hashtag mereka di Instagram, dan mereka luar biasa. Tapi ini saudara, lalu pertanyaan adalah gini, apa yang mesti kita lakukan, oke? Apa yang mesti kita lakukan? Ini saudara, tanggapi janji-janji Tuhan. Tanggapi firman Tuhan, tanggapi kebesaran Tuhan. Perhatikan, tanggapi hal yang perlu Anda tanggapi. Yang gak perlu ditanggapi, gak usah ditanggapi. Anda lihat keluarga saudara, perhatikan saya. Perlu dibangun gak keluargamu? Perlu dibangun, tanggapi dengan baik. Gak perlu dibangun, jangan tanggapi keluarga saudara. Saudara lihat kerjaan saudara, ini kerjaan perlu ditanggapi gak? Perlu ditanggapi, tanggapi dengan baik. Buka pikiranmu, buka hatimu kepadanya. Gak perlu ditanggapi, biarin bangkrut. Simple, right? Saudara coba, saudara lihat yang lain. Lihat firman Tuhan, perlu ditanggapi gak? Perlu ditanggapi, buka hatimu, buka pikiranmu ke sana. Lihat doa, perlu ditanggapi gak? Perlu ditanggapi, buka hatimu, buka pikiranmu ke sana. Oke, jadi habis ini kita harus menanggapi. Sebagian dari saudara mungkin berpikir, oke Ezra, thank you buat firmannya. Pulang aku akan mencoba menanggapi, oke? Aku akan checking anak-anakku. Non, nyo, dek, mbak, apapun, lagi ngapain? Sudah makan belum? Kenapa ma? Mama mau belikan makanan tak? Enggak, cuma nanya. Oh mama ini lebay. Perhatikan saya, pulang ketika saudara mencoba, perhatikan saya. Sebagian dari saudara, saudara mencoba satu kali, dan mungkin akan langsung ada perubahan. Aduh, mamaku baik banget. Aduh, mamaku kesambar petir dari mana? Dari sorga. Langsung mamaku berubah kayak malaikat. Oh, I love my mom. Yang lainnya yang hobinya Lego. Nah, kamu di mana? Di CW. Oh ya, mau beli Lego. Ayo kita pergi sekarang. Mama belikan Lego. Nanti kamu bayar sendiri ya. Oh, kaget anaknya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin yang lain lagi. Suami istri, mungkin saudara mencoba mengkontak istri saudara, pasangan saudara, karena Anda berharap ada perubahan dan saudara berusaha menanggapi pasangan saudara dengan baik. Karena khotbah hari ini, saudara pulang-pulang langsung checking. Halo Pak, Papa di mana? Oh ya, apa oh? Ya enggak apa-apa sih, mek nanya toh. Terus suaminya bilang gini, Mama, bu lebay ya, lagi ada perlu nih bu telepon-telepon. Loh. Satu sisi saudara akan mencoba menanggapi pasangan Anda dan akan ada perubahan. Tapi perhatikan saya, di satu sisi ketika saudara mencoba mungkin belum akan berubah langsung. Bahkan malah Anda akan ditindas, Anda diinjak, Anda diketawain. Ngapain aja sih kamu? Dulu kalau saya sama Feli masih pacaran, udah makan belum? Tanya kayak gitu kan. Sekarang kalau saya telepon, hai saya. Ya apa saya? Kamu lagi lapo? Lagi kerja lah, lapo lagi? Masa kamu udah ngerti sih? Apa sih? Cepetan. Kalau mau tak jawabi nggak apa-apa, tambah salah. Tak jawabi ada apa ya, dia ada. Oh ya enggak sih, memang, wes tak, mek gitu toh tak. Iya memang mek gitu toh. Saya mencoba untuk berubah karena firman Tuhan, tapi serius saya ngomong sama saudara, gak garansi langsung berubah loh. Gak garansi langsung enak loh. Gak garansi saudara mau memperhatikan pekerjaan saudara, lalu kemudian bos saudara, wow kamu naik gaji, naik promosi. No. Sebagian teman kerja saudara akan berkata, kamu ngapain sih cari muka penjilat banget sih lo? Gimana dong? Perhatikan saya, kembali lagi ke kamera. Kalau saudara zoom in, ketika saudara zoom in, kadang fotonya bisa ngeblur. Saudara tahu ngeblur? Nggak fokus. Apa yang saudara mesti lakukan? Saudara perlu ketika saudara zoom in, fotonya bisa nggak fokus. Tapi ketika saudara mencoba stop di gambar itu, Anda pilih fokusnya, maka gambarnya akan jernih. Kalau saudara, saya nggak pakai kamera yang kayak gitu, saya pakai kamera yang lebih canggih, namanya adalah handphone, sudah tahu? Oke, tahu nggak? Oke, nah kadang kalau saudara pakai handphone, kalau saudara mau foto, di zoom in, nggak fokus. Saudara harus pencet tombol entah di kakinya, di pinggulnya, di dadanya, di mukanya, saya nggak tahu. Supaya gambar itu bisa jadi jelas. Nah, begitu gambarnya jelas, lalu saudara ambil fotonya. Benar Bapak Ibu Saudara? Aplikasinya apa dalam kehidupan kita? Perhatikan saya. Kalau Anda mencoba untuk berubah, Anda belum bisa, perhatikan saya, ini saran saya, coba lagi dan coba lagi. Coba lagi dan coba lagi. Tahan di sana. Waktunya Tuhan yang akan merubah segalanya. Yang setuju katakan yes. Yang penting kita mesti punya hati untuk berkata, Tuhan, aku mau menanggapi serius keluargaku. Aku mau menanggapi serius kerjaanku. Tuhan, aku mau menanggapi serius tentang Engkau, Tuhan. Selama ini hatiku mungkin aku gak peduli sampai aku jadi dingin sama Tuhan. Tapi hari ini aku belajar, aku perlu nanggapin Tuhan. Di situ hatiku akan terbuka. I will learn something. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan mengajak kita lihat ini bersama-sama. Jangan takut, jangan ragu. Cerita terakhir, ada seorang misioneri, terakhirnya, namanya Stanley Jones.
Time Magazine menyebut dia sebagai salah satu the greatest missionary yang pernah ada. Sebagai seorang missionary dan pengkhotbah, perhatikan saya, umur 88 tahun dia kena stroke. Gak bisa berbicara dan perhatikan, dia gak bisa gerak. Dari orang yang dinamis jadi yang sangat pasif. Tapi saudara tahu, dia percaya banget kalau dia bisa disembuhkan. Saudara tahu yang dia lakukan apa? Ini yang dia lakukan. Dia bilang sama semua suster sini. Lus aku tiap hari ya. Enggak, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi dia ngomong sama semua suster gini. Dia ngomong sama suster gini. Suster, semua suster, kalau kamu lewat ranjangku, kamu bilang gini, Pastor, suatu hari kamu akan jalan lagi. Kamu akan berjalan lagi. Aduh, semua suster disuruh ngomong kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Gara-gara ngerjain si missionary tadi itu. Nah, semua suster disuruh ngomong gitu, sampai semua suster. Pastor, kamu akan jalan lagi ya suatu hari. Pastor, kamu akan jalan lagi ya suatu hari. Pastor, kamu akan jalan lagi ya suatu hari. Pastor, semua suster. Dan itu yang dia dengarkan terus. Why? Karena dia belajar menanggapi janji Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Perhatikan saya. Oleh anugerah Tuhan, Stanley Jones benar-benar disembuhkan. Bahkan setelah dia sembuh, dia masih sempat khotbah 50 kali lagi. Sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Dia ngalamin mujizat. Why? Karena dia dig in dalam janji Tuhan. Dia menanggapi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa 2016. Saudara menanggapi hal-hal yang perlu saudara tanggapi. Jangan tanggapi hal yang sembarangan. Supaya mujizat Tuhan terus terjadi, kebesaran Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda. Di keluarga saudara, di sekolah saudara, anak-anak saudara, di kerjaan saudara, di kesehatan saudara, di pelayanan saudara. Cinta saudara sama Tuhan makin menyala, saudara makin menemukan Tuhan itu besar kuasanya. Saya berdoa itu buat saudara. Apapun yang kita tanggapi, hati kita akan terbuka kepadanya. Apapun yang tidak kita tanggapi adalah apa yang hati kita akan keras kepadanya. Ada berapa yang diberkati pada siang hari ini? Boleh angkat tangannya? Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama.